Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jinda Mesa Putri dengan NIM 2436374. Di video ini, saya akan membuat program penjadwalan kursus, yaitu tugas mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Rido Putra. Sesuai perintah, program ini harus bisa input kursus, mengecek benturan waktu secara otomatis, dan menampilkan output jadwalnya. Pertama, kita siapkan struktur datanya. Kita butuh nama, hari, jam mulai, dan jam selesai. Lalu kita simpan datanya dalam vektor agar dinamis. Oke, langsung saja kita ke video pembuatan programnya. Oke, yang pertama kita akan menambahkan header dan library-nya. Header yang pertama yaitu include IOStream. Include IOStream ini wajib perintah input dasar seperti cin, input, dan code output. Lalu kita tambahkan input, vektor. Include vektor ini bukan array biasa agar daftarnya dinamis, bisa bertambah tanpa batas ukuran awal. Lalu kita tambahkan lagi include string, ini untuk menangani teks namanya yang nama kursus dan hari. Lalu kita tambahkan lagi include IOManip, ini singkatan dari include output. Manipulation ini penting untuk merapikan tampilan tabel jadwal nanti yang fungsinya SETW. Lalu kita tambahkan using name space std. Ini fungsinya agar kita nanti tidak perlu lagi mana menulis std di depan cout dan cin atau string. Oke, setelah itu kita tambahkan struct kursus Gunung Rawal yang maksudnya di sini kita tuh buat struktur kursus kayak kita membuat tipe dasar custom, kan ini kayak formulir kosong. Jadi nanti kita wajib punya yang namanya string nama, string hari, integer, jam mulai, koma, jam selesai. Jadi selanjutnya kita bakal menuliskan vektornya kursus daftar kursus titik koma. Vektor kursus daftar kursus ini adalah wadah utamanya. Kita kayak membuat list bernama daftar kursus yang isinya adalah kumpulan data dari struk kursus tadi. Jadi variabel ini ditaruh di luar fungsi global agar bisa diakses oleh fungsi input maupun outputnya nanti. Selanjutnya kita akan membuat otak dari program ini yang di sini bakal menjelaskan kalau jadwalnya itu tabrakan atau enggak gitu, bentrok atau enggak. Jadi kita buat bool, cek bentrok, string hari, dajar kita mulai, dajar harus selesai. Buka kurung kurawal. Jadi fungsi ini untuk mengembalikan true bentrok atau false summon. Dia bakal menerima parameter hari, jam mulai, dan selesai yang baru di input. Lalu setelah itu kita tambahkan for cons auto buka jiwa daftar kursus. Ini kita bakal melakukan looping atau perulangan untuk mengecek satu persatu kursus yang sudah ada dalam vektor itu. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan if, maka hari semalam sama dengan hari. Oke, di baris ini kita bakal cek pertama apakah harinya sama. Kalau beda hari pasti tidak bentrok, jadi abaikan saja. Jadi seperti ini fungsinya. Lalu kita tambahkan if mulai, di logika yang if mulai jam selesai ini merupakan rumus logika bentrok. Jadi sebuah jadwal dianggap bentrok jika jadwal baru mulai sebelum jadwal lama selesai, dan jadwal lama mulai sebelum jadwal baru selesai. Di sini kondisi ini terpenuhi, maka dia bakal return true.
yang artinya itu bentrok. Nah, tapi jika tidak terpenuhi, dia bakal return false. Kalau ini maksudnya jika close selesai dan tidak ada yang cocok dari semua ini, dia berarti jadwalnya aman. Tidak ada yang berdrop, dia akan return close. Lalu kita tambahkan voice-nya. Untuk di program ini, poin input kursus ini, fungsinya dia itu mendeklarasikan fungsi bernama input kursus ini. Yang dia tidak mengembalikan nilai apapun karena dia void. Ini fungsinya untuk menambahkan data nanti. Lalu yang string n, h, dia tuh membuat dua variabel text string. Yang n ini untuk nama kursus, yang h ini untuk hari. Yang baris integer m, s ini dia bakal membuat dua variabel angka integer, yang m ini untuk jam dan s ini untuk selesai. Lalu di bawah sini kita tambahkan checkout. Kita tadi di atas sudah menulis using namespace. Jadi di checkout ini kita tidak perlu menambahkan std di depannya, langsung saja. Oke, yang baris ini 31 ini yang CO input kursus baru. Ini dia bakal mencetak judul menu input kursus baru ke layar agar user tahu dia sedang di menu apa. Lalu yang CO ini nama kursus cin n ini dia bakal mencetak tulisan nama kursus, minta user mengetik cin dan menyimpan ke variabel n. Lalu yang baris 3 cout ini, cin a ini dia bakal mencetak tulisan hari lalu meminta user mengetik hari yang disimpan ke variabel h. Lalu yang checkout jam mulai, dia bakal minta user untuk memasukkan angka jam mulai lalu disimpan ke variabel m. Lalu yang checkout jam selesai, dia akan meminta user memasukkan jam selesai lalu disimpan ke variabel s. Lalu setelah itu, kita bakal menambahkan lagi if. Yang sama dengan ini. Ini cout. Nah, yang if ms ini itu tuh ngecek logika apakah tidak mulai m lebih besar atau sama dengan jam selesai. Lalu yang co error jam mulai tidak boleh lebih besar dari selesai. Dia kalau kondisi ya, maka dia bakal menampilkan tulisan error ini tadi ke layar. Lalu yang return ini merupakan perintah untuk langsung keluar dari fungsi input kursus. Kode ini di bawahnya tidak akan dijalankan, jadi batal disimpan. Karena apa? Karena tadi sudah error. Oke, kita tambahkan if lagi. H, M, Oke, yang if cek bentrok HMS, ini dia bakal memanggil fungsi cek bentrok yang dibuat di atas tadi. Hasilnya true, artinya tabrakan, maka dijalankan blok ini. Yang lalu, yang CO gagal jadwal bentrok dengan kursus lain, itu seperti tadi, itu cuma menampilkan tulisan itu ke layar gitu. Karena jadwalnya bentrok. Lalu yang else ini, jika hasil cek bentrok adalah false, artinya aman tidak tabrakan, maka jalankan blok yang ini, yang di bawah ini, seperti ini. Nah gitu maksudnya gitu. Yang daftar kursus, pushback NHMS, ini proses penyimpanannya, kita membuat data
strike baru NHMS lalu pushback. Maksudnya masukkan ke dalam vektor daftar khusus gitu. Lalu check out sukses. Yang seperti itu, ini menampilkan teks itu ke layar sukses. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi programnya. Tambahkan void output. Jadi yang void input output jadwal ini itu fungsinya untuk membuat fungsi untuk menampilkan sebuah data jadwal yang CO output jadwal kursus. Ini nih judul, header table-nya nanti, lalu yang checkout live STW matkul, STW 10 hari waktu. Ini dia bakal membuat header table, kolom live, bikin rata kiri STW 15, kasih lebar kolom 15, spasi untuk matkul, dan seterusnya. Lalu, yang ini cuman untuk buat baris pemisah gitu, biar kelihatan rapi aja gitu. Yang if data kursus MPT ini, dia tuh bakalan cek apakah vektor daftar-daftar kursus itu kosong atau belum ada data sama sekali gitu. Lalu di sini di bawahnya kita buat CO. Jadi yang check out ini tuh, misalnya tadi belum ada jadwal, nih bakal dicetak ke layar tulisannya belum ada jadwal. Kalau yang di sini, lalu di sini kita buat else. Jadi di else ini, kalau misalnya di atas ini tidak ada isinya atau kosong, maka dia bakal melakukan yang di bawah ini, force cost auto, daftar kursus ini yaitu looping, agar setiap data kursus yang ada di vektor satu persatu kita sebut data itu sebagai K. Lalu yang kode STW 5, nama itu, sampai ke yang INDL ini ya, itu dia bakal cek detail kursor K, titik, K titik, koma,
Di kolom selebar 15, K titik hari selebar 10, lalu jam mulai dan jam selesai. Lalu kita tutup pakai kurung kurawal, loopingnya ulangi lagi ke baris 58 tadi. Sini for data kursus. Lalu kita tutup lagi pakai kurung yang ini. Kutub kurang hal yang dari LS, lalu kita tuliskan lagi di bawahnya di baris 64 set CO. Ini seperti tadi, ini membuat garis pemisah agar terlihat lebih rapi. Nah, sekarang waktunya kita memasukkan fungsi main. Jadi di sini kita buat integer main di kurung kurawal set, lalu kita masukkan integer pilihan. Titik koma kita masukkan do, buka kurawal, kita tulis cout. Oke, slash n, menu program, penjajalan kursus. Oke, kita slash n lagi, titik koma cout, satu titik input kursus slash n, di koma checkout 2 jadwal, slash n 3 koma checkout keluar slash n 3 koma. Oke, jadi di baris ini nih integer pilihan ini merupakan siapkan variabel pilihan untuk menampung angka menu yang dipilih user. Nah, untuk baris 69-nya, jadi dia bakal mulai perulangan 2 kode di dalamnya minimal jalankan 1 kali, dan yang 70 ini checkout menu, program penjualan kursus yang seperti tadi dia bakal nah, lalu yang lainnya ini juga bakal dicetak selama dia check out, berarti dia cetak. Oke, di bawahnya kita bakal buatin Oke, jadi yang if pilih sama dengan 1, itu tuh merupakan jika user mengetik 1, maka dia bakal memanggil fungsi input kursus. Nah, yang jika tidak, yang LCF ini jika user ketik 2, dia akan memanggil fungsi output jadwal. Dia bakal loncat ke baris 50 tadi, yang ini output jadwal. Kalau yang pertama tadi ketik 1, dia bakal loncat ke baris nih 27 input kursus. Jadi lalu while pilih 3 ini, dia bakal cek kondisi selama pilihan bukan angka 3, ulangi lagi baris 69, tampilkan menu lagi. Kalau dia ketik 3 berarti berhenti looping. Lalu di sini ada retro 0, ini dia bakal menutup program utama.
tanda program selesai berjalan dengan normal, lalu di bawahnya ada kurung kurawal, yaitu untuk menutup mainnya. Lalu kita coba jalankan programnya. Oke, ini error karena ternyata kurang satu baris. Di sini kita kurang menambahkan CO. Pilih Cin pilihan fungsinya yang checkout pilih ini, dia tuh kayaknya meminta user untuk mengetik angka pilihannya, simpan, lalu bakal disimpan ke variabel pilihan tadi. Error karena kita belum membuat variabel pilihannya. Nah, kita coba jalankan lagi. Ternyata di sini kita tipe di atas ini integernya tuh kebanyakan. Nah, oke, kita jalankan. Oke, kita masukkan input 1. Nama kursus bahasa Inggris. Harinya kita misalnya Senin. Jamnya 13. Jam selesainya misalnya 16 misalnya. Nah, kita tambahkan satu lagi misalnya MTK. Lalu hari ini sama Senin. Ternyata ini mulainya 15.00. Jam selesainya 17.00. Nah, dia bakal menampilkan pesan gagal jadwal bentrok dengan kursus lain seperti ini. Tapi jika ditambahkan 15, 17, nah dia akan sukses lagi. Lalu kita coba cek output jadwal. Nah, ini merupakan jadwal kursus kita. Dia ditambahkan di sini saat kita milih angka 2 untuk output jadwal. Lalu jika kita 3, dia akan berhenti looping set. Nah, dia bakal selesai. Dia tidak akan menampilkan program menu ini lagi. Karena dia udah dipilih 3, jadi dia akan berhenti looping. Baik, itu dia penjelasan dari program penjadwalan kursus yang saya buat. Program ini sudah bisa menambahkan data kursus, mengecek benturan waktu secara otomatis, dan menampilkan hasil akhirnya dalam bentuk jadwal yang rapi. Semoga penjelasan ini membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Dadah!